Siapa yang tidak kenal Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris, cantik, dan penuh misteri? Tapi, tahukah kamu kalau cerita yang selama ini kita dengar mungkin bukan versi aslinya? Ada banyak versi cerita tentang asal-usul beliau, dan salah satu yang paling tua serta paling banyak disembunyikan justru berasal dari Jawa Tengah. Versi ini berbeda jauh dari kisah putri yang dikutuk lalu menceburkan diri ke laut, siap untuk mengungkap sisi lain dari Sang Ratu Pantai Selatan. Yuk, kita selami bersama kisah yang jarang terungkap ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri Nusantara lainnya dari kami. Sudah, oke, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri jejak Nyi Roro Kidul versi Jawa Tengah. Cerita yang paling populer biasanya mengisahkan seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran bernama Kandita, yang karena kecantikannya membuat ibu tirinya iri. Sang ibu tiri kemudian mengutuknya dengan penyakit kulit yang mengerikan. Karena malu dan putus asa, Putri Kandita melarikan diri ke pantai selatan dan menceburkan diri ke laut, lalu diangkat menjadi Ratu Laut Selatan. Tapi, tunggu dulu. Versi Jawa Tengah punya plot twist yang luar biasa. Dalam naskah-naskah kuno Jawa, khususnya Babat Tanah Jawi, Nyi Roro Kidul bukanlah sosok dari Pajajaran, melainkan tokoh yang jauh lebih kuno dan sakral. Namanya pun bukan Kandita, melainkan Dewi Nawang Wulan. Ya, Nawang Wulan, salah satu dari 7 bidadari yang selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub. Ingat cerita itu? Cerita rakyat yang sering kita dengar waktu kecil ternyata punya hubungan erat dengan penguasa Laut Selatan. Menurut versi ini, setelah menikah dengan Jaka Tarub dan memiliki seorang putri bernama Nawangsih, Nawang Wulan akhirnya menemukan selendangnya yang disembunyikan. Dengan berat hati, ia harus kembali ke Kahyangan. Namun, cintanya pada suami dan anaknya di bumi begitu besar. Di sisi lain, ia tidak bisa lagi sepenuhnya kembali menjadi bidadari Kahyangan. Ia pun berada dalam posisi yang sulit. Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Karena statusnya yang tidak lagi sepenuhnya bidadari dan juga bukan manusia biasa, Nawang Wulan tidak diterima kembali di Kahyangan. Dalam kesedihannya, ia tidak kembali ke bumi, melainkan memilih jalan lain. Ia memutuskan untuk moksa, sebuah konsep spiritual tingkat tinggi di mana raga dan jia menyatu dengan alam semesta. Namun, moksanya tidak sempurna. Jiwanya memilih bersemayam di tempat yang paling kuat energinya di tanah Jawa, yaitu Laut Selatan. Di sanalah ia bertransformasi, bukan sebagai putri yang sakit hati, melainkan sebagai seorang dewi, entitas spiritual yang agung. Ia menjadi pelindung gaib bagi raja-raja Mataram Islam. Gelarnya, Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul sebenarnya adalah dua entitas yang berbeda dalam kepercayaan Jawa. Kanjeng Ratu Kidul, yang berasal dari Dewi Nawang Wulan, adalah sosok dewi yang agung dan bijaksana. Sementara Nyi Roro Kidul seringkali digambarkan sebagai pati atau panglimanya, yang energinya lebih bergejolak sesuai dengan sifat ombak laut. Lalu, kenapa cerita versi Pajajaran lebih populer? Ini ada kaitannya dengan politik dan penyebaran kekuasaan. Saat kerajaan Mataram Islam berkuasa, mereka butuh legitimasi spiritual yang kuat. Dengan mengikat diri mereka pada penguasa gaib Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, posisi mereka sebagai Raja Tanah Jawa menjadi tak tergoyahkan. Setiap Raja Mataram, mulai dari Panembahan Senopati, konon melakukan perjanjian gaib dengan Sang Ratu. Panembahan Senopati, pendiri Mataram, dikisahkan bertapa di pantai Parangkusumo untuk memohon kekuatan. Saat itu, Kanjeng Ratu Kidul muncul dari dalam lautan. Terpesona oleh kebijaksanaan dan kekuatan Senopati, Sang Ratu setuju untuk membantunya dan seluruh keturunannya dalam memerintah tanah Jawa. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan spiritual antara Keraton Yogyakarta dan Surakarta dengan Laut Selatan hingga hari ini. Upacara labuhan yang rutin diadakan adalah bentuk penghormatan dan pembaruan kontrak spiritual tersebut. Cerita tentang Putri Kandita dari Pajajaran kemungkinan besar muncul belakangan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ini adalah cara untuk menyederhanakan sosok Nyi Roro Kidul agar lebih mudah diterima oleh masyarakat awam, atau bahkan mungkin ada unsur politis untuk mengurangi kesakralan hubungan Mataram dengan Laut Selatan. Kisah Putri Teraniaya yang menjadi ratu adalah narasi yang lebih dramatis dan mudah menyentuh emosi, sehingga lebih cepat menyebar dari mulut ke mulut. Jadi, bisa kita lihat perbedaannya sangat jelas. Versi Jawa Tengah menempatkan Nyi Roro Kidul, atau lebih tepatnya Kanjeng Ratu Kidul, sebagai sosok dewi yang berasal dari bidadari,
bukan manusia biasa. Posisinya sangat dihormati dan sakral, sebagai mitra spiritual para raja. Ia bukanlah hantu penasaran atau jin pengganggu, melainkan entitas penjaga keseimbangan alam di selatan Jawa. Kepercayaan ini begitu mengakar sehingga banyak aturan tak tertulis yang masih dipatuhi hingga kini. Misalnya, larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran milik sang ratu. Mengenakannya dianggap sebagai bentuk kelancangan atau menantang kekuasaannya, sehingga bisa mendatangkan celaka. Ini bukan sekadar mitos menakut-nakuti, tapi bentuk penghormatan mendalam terhadap entitas yang mereka yakini sebagai penjaga wilayah tersebut. Kisah asli ini juga menjelaskan mengapa sosok sang ratu digambarkan begitu cantik dan awet muda. Sebagai keturunan bidadari, kecantikan abadi adalah salah satu cirinya. Ia juga memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, mampu mengendalikan ombak dan seluruh kehidupan di Laut Selatan. Kerajaannya di dasar laut digambarkan begitu megah, sebuah istana gaib yang dihuni oleh ribuan prajurit makhluk halus. Menarik sekali ya, bagaimana sebuah cerita yang kita kenal bisa punya lapisan makna dan versi lain yang begitu dalam. Ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya warisan budaya dan spiritual nenek moyang kita. Cerita Nyi Roro Kidul versi Jawa Tengah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah catatan filosofis tentang hubungan manusia, alam, dan dunia gaib. Ini adalah tentang legitimasi kekuasaan, penghormatan terhadap alam, dan konsep spiritual yang tinggi. Jadi, lain kali kamu mendengar nama Nyi Roro Kidul, ingatlah bahwa di balik citra populer yang mungkin sedikit menyeramkan, ada sosok Dei Agung yang bijaksana, seorang bidadari yang memilih jalan spiritualnya sendiri, dan menjadi pelindung gaib tanah Jawa. Kisah mana yang lebih kamu percaya, itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi, mengetahui versi lain seperti ini jelas membuka wawasan kita, bukan? Itulah tadi kisah asli Nyi Roro Kidul versi Jawa Tengah yang jarang diungkap. Ternyata jauh lebih kompleks dan sakral dari yang kita bayangkan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya versi cerita lain dari daerahmu? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat mengungkap misteri-misteri Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.